Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkhusus para talabatul ilmi, santri dan santriwati Ma'had Darus Salaf Bontang, hafizakumullah. Alhamdulillah, harus benar-benar bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab banyak hal. Satu sebab saja sudah mengharuskan kita untuk bersyukur. Nikmat yang Allah berikan tentu bukan hanya nikmat yang sifatnya materi atau badani. Yang lebih penting dari itu adalah nikmat yang sifat imani dan ukhrawi. Diberi kesempatan ya kita oleh Allah Azza wa Jalla untuk memegang teguh tali Islam, mencintai dan tekad kuat untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Itulah nikmat yang sesungguhnya. Nikmat yang tidak mungkin tergantikan dengan apapun dan tidak bisa diperjualbelikan. Apalagi bila digandengkan dengan nikmat thalabul ilmi. Duduk, berkumpul untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sebuah kenikmatan yang tidak terkira. Karena disitulah awal mula bahagia. Di majelis ilmu itulah kita menemukan sesuatu yang dicari oleh banyak, bahkan semua orang. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan ilmu. Walhamdulillah, mudah-mudahan termasuk acara yang kita selenggarakan kali ini, maka tidak boleh untuk kemudian lupa mensyukurinya. Ikhwati fillah dan para santri rahimakumullah. Mungkin baru pertama kali ini, bahkan memang kali pertama setelah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali melaksanakan umrah, terus ditanya oleh-olehnya apa? Dibuat judul pula. Bahkan dikajiankan atau didaurahkan. Baru sekali ini. Entah kenapa dan apa sebabnya. Kok nggak dari dulu-dulu? Ya. Apa kemudian seterusnya akan seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Di Sangatta itu mintanya oleh-oleh umroh. Di Bontang hari ini juga oleh-oleh umroh. Yang Samarinda juga sama pengennya oleh-oleh umroh. Ya. Yang di Balikpapan komunikasi juga demikian, ya oleh-oleh umroh juga.
Ya oleh-oleh umrah itu banyak. Ya. Kalau kemarin di Sangatta yang saya sampaikan adalah materi khutbah Jumat pekan lalu, ya di Bontang ini saya pilih-pilih, saya pikir-pikir, saya timbang-timbang apa oleh-olehnya. Ya. Saya akan katakan dan sampaikan, ya oleh-oleh umrah sesungguhnya itu adalah kesabaran. Tidak ada yang lain. Yang lain itu cuma mengikuti dan mengiringi saja. Sehingga sering dan selalu kita sampaikan kepada jamaah umrah, termasuk yang menyampaikannya juga, bahwa ibadah umrah itu hakikatnya bukan selesai dengan tahallul. Hakikatnya bukan dimulai dari berihram di miqat. Tetapi ibadah umrah itu sejak sebelum berangkat dan sesudah selesai dan sampai di tanah air. Itulah sesungguhnya yang diinginkan dan ditargetkan. Apa buah dan hasilnya? Apa dampak dan efeknya setelah diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyaksikan secara langsung keajaiban-keajaiban yang ada di sana di tanah suci. Ya. Jadi aplikasi dan implementasinya itu loh, itu yang paling penting justru. Karena banyak juga yang melaksanakan umrah merasa udah selesai, udah sah, botak, tahallul. Tapi ternyata perilakunya masih sama, kembali seperti sebelum melaksanakan umrah. Ya. Sebenarnya belum sampai ke tanah air saja, ujian-ujian untuk menilai ibadah umrah yang dilakukan itu sudah ada dan telah dimulai. Saya ambil satu contoh, karena ini juga sering kita sampaikan kepada jamaah. Hampir dikata dan rata-rata ketika kepulangan dari umrah, kemudian kita check in sama-sama di Bandara Jeddah, kalau pulangnya dari Bandara Jeddah, nomor kursi di pesawat itu tidak seperti yang kita inginkan. Kalau berangkat, iya, pihak travel atau biro masih ada kesempatan dan peluang untuk mengkondisikan dan menyesuaikan. Ya. Kalau berangkat bertiga, tempat duduknya jajar bertiga. Ya. Bapak, ibu, anak, atau mungkin request, ya. Karena 3 bertetangga, ya. Atau mungkin 1 dengan kedua orang tuanya, atau mungkin sahabat karib. Kita pengen berdekatan, itu bisa. Tapi kalau sudah pulang, ya, untuk ikhwan-ikhwan yang sudah diberi kesempatan untuk melaksanakan umrah, saya yakin mengetahui hal ini. Ya, kita udah check in sama-sama, bahkan paspor sudah kita serahkan bareng-bareng. Ya. Ternyata pas kita lihat cetakan tiketnya, antara suami dan istri itu pisah. Yang ini nomor 34H, yang itu nomor 37C. Ya. Nanti yang sama dengan kakek atau orang tuanya yang sudah tua terpisah juga. Ya. Yang ini di lorong di zona 3, yang sana di zona 4. Itu kalau sudah acara kepulangan, selalu saja ada keributan di dalam ruang pesawat. Ya. Minta tukar tempat. Ya. Gantian dong, wah saya sama istri saya terpisah, ini gimana ini? Nah di situ seringkali kita sampaikan, duduk dulu Bapak Ibu jamaah, ini termasuk ujian. Berhasil nggak umrohnya? Baru urusan seperti ini sudah ribut. Ya. Kemarin pulang umroh juga seperti itu. Saya diminta pramugarinya, Mister, pakai bahasa Inggris dia pakai, karena Oman Air. Bisa kamu tenangkan mereka? Insya Allah, yes. Bisa. Saya bilang ini loh, kursi saya 37H, punya saya sudah ditempati orang lain, saya diem aja. Yang penting duduk dulu,
Setelah duduk, tenang, baru kita saling melihat dan memandang gini, oh bisa ditukar. Tapi kalau semuanya berdiri sambil wah itu ya kacau. Ya waktu itu saya sampaikan ini ujian loh Bapak Ibu. Capek-capek kita berangkat ke tanah suci. Belum sampai ke tanah air, sudah gagal melewati ujian. Udah tenang di situ. Itu ujian kesabaran. Cuma urusan tempat kursi, duduk. Oh saya nggak mau pisah sama istri saya. Iya, ya tenang. Kita satukan kok. Karena menyatukan Anda berdua kan juga cukup lama dulu kan. Iya, paham kami. Sudah. Duduk dulu, akhirnya kita tukar. Oh sana ini Pak Dwijo sama sini, ya Pak Sabar sama sini. Bisa itu ya, sudah selesai. Nanti yang terakhir saya. Di mana tempat yang kosong, di situ saya tempat duduknya. Berbeda dengan cetakan tiket yang saya terima. Harusnya kan begitu. Itu satu contoh saja. Ini belum pulang ke tanah air, sudah kadar sabarnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu oleh-oleh, bahkan oleh-oleh yang sangat penting buat kita. Ibadah umrah itu kita belajar, ya. Mau dibilang diklat juga monggo lah untuk bisa lebih difahami. Training juga monggo silahkan. Ya. Selama 9 hari, 12 hari, atau bahkan bisa lebih karena mengambil paket mungkin setengah bulan, 1 bulan. Ya. Jadi aplikasi dari ibadah umrah itu ya buktikan sikap Anda itu berubah menjadi lebih baik dan bisa menjadi lebih bersabar. Bersabar ya dalam situasi apapun. Bersabar menghadapi siapapun. Ya. Maka dalam setiap kali melaksanakan umrah itu ada waktu dan momen di mana jamaah itu diberi edukasi. Bukan hanya terkait dengan ibadah manasiknya itu, tapi hal-hal yang terkait dengannya pun disampaikan. Contoh, ada city tour namanya. Ya sebuah fasilitas yang diberikan. Baik di kota Madinah ada city tour kota Madinah, di mana kita diberi fasilitas untuk mengunjungi beberapa lokasi, ya, seperti Masjid Quba, di pemakaman Syuhada Uhud, barangkali ditambahkan di percetakan Al-Quran, ya, Al-Mujamma' lil Quran, ya, atau di tempat-tempat yang lain. Di kota Mekah juga seperti itu, ada city tournya. Kita akan diajak berkeliling kota Mekah, ditunjukkan di mana Gunung Tsaur, tempat Nabi Muhammad SAW transit saat akan berhijrah, di mana Padang Arafah, tempat jamaah haji berwukuf, di mana Muzdalifah, tempat mabit di Muzdalifah, Mina, lempar jumroh, Jabal Nur, yang di atasnya ada Gua Hira. Cuma sekedar lewat ditunjukkan di sana. Perjalanan dari Madinah ke Mekah atau sebaliknya dari Mekah ke Madinah, itu bukan cuma sekedar perjalanan begitu saja, tapi disampaikan, ya, pelajaran-pelajaran penting, ya. Menapaki sejarah, mengingat-ingat kembali tarikh, ya, dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, ya, apa yang kita dengar dan apa yang kita saksikan. Maka kesabaran itu menjadi pembelajaran yang sangat penting. Kita akan diingatkan kembali kepada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa sabarnya. Ya. Jadi pulang itu oleh-olehnya bukan cuma coklat, bukan hanya kurma, bukan sebatas air zam-zam, sajadah, baju, abaya, ya, atau mungkin kitab. Ya itu betul oleh-oleh. Ya, silahkan dibeli dan silahkan diberi. Ya. Tapi lebih dari itu kita pun harus membawa oleh-oleh, bahwa apa oleh-olehnya dari umrah. Oh ternyata kita itu harus sabar. Selama ini kesabaran kita masih belum apa-apa dibandingkan sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Kita ambil satu potongan sejarah untuk membuktikan betapa sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang yang benar-benar membenci, bukan sekedar mengancam, tetapi sudah dalam bentuk aksi. Sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang-orang itu sudah sering menyakiti, bahkan sampai membunuh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka yang begitu sulit dan rumit untuk dihadapi. Mereka yang sudah pernah mengusir, bahkan melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah satu kali pun pesimis. Tidak pernah satu detik pun Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam putus asa. Beliau selalu optimis, terus berharap, dan selalu mendoakan kebaikan, memohonkan hidayah untuk mereka. Bukankah ini oleh-oleh terbaik seperti yang dikatakan MC tadi? Ya, oleh-oleh terbaik dari umrah itu sabar tiada batas. Ya. Kota Taif, jaraknya kalau melewati jalur yang melingkar hampir 100 km. Tapi kalau mengambil jalur pegunungan hanya kurang lebih 70 sampai 80 km. Saat ini kalau orang berangkat ke Taif, dia menggunakan bis atau unit yang besar, itu akan memilih jalan melingkar. Tapi kalau pulang, jalan yang lebih pendek, lebih dekat. Kenapa? Karena kota Taif itu adalah kota yang berada di dataran tinggi, pegunungan-pegunungan batu. Kota Taif itu kembaran dari kota Mekah. Maka di antara julukan kota Taif adalah Bustanu Makkah, kebun dan ladang untuk penduduk Mekah. Dan itu menjadi salah satu wujud dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar penduduk Mekah nantinya dilimpahkan buah-buahan. Ya. Maka daerah Taif adalah penghasil sayur mayur, buah-buahan yang menyuplai keperluan penduduk Mekah dan sekitarnya. Termasuk kota tua. Ya. Bahkan di sana ada satu titik yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai miqat untuk berihram. Namanya miqat Qarnul Manazil, juga disebut As-Sailul Kabir. Penduduk Riyadh, ibu kota Arab Saudi, kalau mereka akan melaksanakan ibadah umrah atau haji, miqatnya di Taif. Sehingga sudah bisa kita simpulkan kota Taif itu adalah poros utama. Karena dari ibu kota negara sampai ke Mekah itu akan melewati kota Taif. Ya. Kadang-kadang juga disebut dengan Wadil Muhrim, sebuah lembah yang digunakan untuk berihram. Ya. Kota Taif itu sangat penting dan strategis. Sudah ada sejak zaman dulu sebelum Masehi, hampir sama tuanya dengan kota Mekah. Ya. Banyak peristiwa penting yang terjadi di sana. Tapi sebelumnya harus kita gambarkan bahwa penduduk daerah Taif itu terdiri dari beberapa suku dan kabilah. Yang terbesar dan yang dominan disebut dengan kabilah Thaqif. Mereka menempati pusat daerah Taif yang ada di atas ketinggian. Betul gunung-gunung. Kanan kiri yang cuma kita lihat adalah gunung batu. Antara gunung yang cuma kecil dengan gunung yang memanjang. Di atas gunung-gunung itulah benteng-benteng Taif dibangun. Kotanya dipagari, ya, dengan pagar batu juga.
Sehingga kota Taif adalah kota benteng alam. Penduduknya orang-orang yang kuat dan gemar berperang. Kabilah yang sangat disegani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu memutuskan untuk mendakwahi orang-orang Tsaqif terutama dan penduduk Taif umumnya. Itu kapan beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam? Pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Jadi pada saat Abu Talib paman Nabi meninggal dunia, yang disusul oleh istrinya Khadijah 3 hari kemudian, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengalami kesedihan yang luar biasa. Sebelum itu orang-orang Quraisy mereka tidak berani untuk mengganggu secara fisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena masih ada Abu Talib, tokoh pemimpin yang sangat-sangat dihormati. Ulama mengatakan itulah hikmahnya. Salah satu hikmahnya. Ya. Saya ulangi, para ulama mengatakan itulah salah satu hikmahnya. Kenapa paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib tidak masuk Islam? Padahal beliau mengakui kebenaran Islam. Beliau membela dan melindungi keponakannya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau korbankan dan semua yang beliau perjuangkan sangat banyak untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi kok nggak masuk Islam ya? Salah satu hikmahnya adalah karena tidak masuk Islamnya Abu Talib, maka orang-orang Quraisy masih menaruh hormat kepada Abu Talib. Seandainya Abu Talib masuk Islam, hilang rasa hormat itu. Tapi karena Abu Talib masih berpegang dengan agama nenek moyangnya, mereka masih hormat. Nah. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak ada yang berani mengganggu, segan dengan posisi pamannya yaitu Abu Talib. Abu Talib meninggal dunia. Berani orang-orang Quraisy mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk mendakwahi penduduk Taif. Beliau berangkat ke sana ditemani oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Itu jalan kaki. Di sini saja kita sudah mengambil satu pelajaran kesabaran. Jarak jauh yang ditempuh seperti itu dengan medan yang sangat sulit, naik turun gunung batu, ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Ini pelajaran penting kan buat kita yang ingin meneladani Nabi Muhammad SAW. Jangan cengeng lah, jangan manja. Jangan karena menjadi ustadz kemudian mintanya ini dan itu. Wah, mobilnya kok nggak pakai AC ini. Mobilnya kok klutak, gantilah. Gitu. Apalagi jemputnya coba pakai sepeda motor. Nggak mau saya kalau pakai sepeda motor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh jarak sejauh itu dengan medan yang sangat sulit. Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tempuh dengan sabar, dengan berjalan kaki. Apalagi cuma jaraknya dekat. Jangankan 1 kilo, nggak sampai 1 kilo, beberapa ratus meter aja, tuh capek kakinya. Itu penduduk Taif menolak. Sementara di tempatnya orang berharap untuk didatangi dan dikunjungi. Tapi karena itu tadi, ya jarak lah, kendaraan lah. Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Taif, beliau langsung menemui tokoh-tokohnya. Di antaranya adalah Abdu Yalil
abdu yalil. Disampaikanlah Islam, diajak mereka untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ditawarkan untuk mereka agar siap menjadi pembela. Diterangkanlah ini dan itu semuanya. Tapi mereka menolak mentah-mentah. Bahkan mereka berkata-kata kasar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang bilang memangnya enggak ada orang lain kecuali kamu yang diutus Allah. Gitu. Satunya lagi bilang wallahi la ukallimuka abadan. Demi Allah saya enggak akan bicara lagi sama kamu selama-lamanya. Jadi ditolak dengan kasar. Sabar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi siapapun kita yang ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar. Kalau cuma dengar ucapan orang hanya sebatas kata-kata atau mungkin tulisan, ya jangan terbakar. Jangan kemudian umup, ya kan? Jengkel dan marah. Apalagi hanya karena sebuah status yang belum tentu diarahkan kepada siapa. Dibaca statusnya terus dijabri, ente maksudkan aneh. Gitu. Terus teranglah, ngapain pakai status-status segala? Baper nih orang nih. Ini yang saya maksud yang membaca. Kalau yang buat status ya, janganlah buat status-status yang ambigu seperti itu. Bikin status-status yang membuat orang itu bisa tarik sana tarik ke sini, ulur sana ulur sini. Ini dijabri, antum maksud ana ya? Gitu. Itu salah satu tantangan jadi penceramah dan ustadz tuh begitu, ngasih contoh nanti dijabri. Afwan ustadz, kalau masalah seperti itu enggak salah disampaikan di depan umum. Antum kan ustadz bisa bicara sama anak empat mata kan, ngapain dicontohkan seperti itu? Ya padahal kebetulan aja contoh yang kita sebutkan. Kebenaran aja kasus yang kita sampaikan. Kok yo sama lah gitu ya. Dalam beberapa kesempatan itu saya sering saya sampaikan contoh. Dulu pernah beberapa tahun yang lalu, ya, ketika kita sedang menjelaskan kewajiban orang tua dalam membiayai pendidikan anaknya, ya, itu saya ngasih contoh. Ya daripada beli kulkas yang baru, padahal masih bisa ditunda, lebih baik selesaikan dulu biaya pendidikan anaknya. Malam-malam di SMS zaman dulu. Apa Ustaz, itu kulkas yang anak beli? Oh, itu bukan saya yang beli, itu dikasih oleh mertua. Ini panjang sekali. Kok yo pas ngasih contoh itu loh. Ya padahal saya juga nggak tahu kalau ada si A, si B, si C beli kulkas kemudian ada problem dalam pembiayaan pendidikan anaknya. Yang mana tahu? Itu aduh. Ya sabarlah. Kita sebagai ustadz mengajar kemudian dikritik, diprotes oleh wali santri dan orang tua. Diomongin ini, diomongin itu. Wah, pondok ini nggak bener, nggak profesional. Gitu. Harus banyak belajar, mesti banyak yang dibenahi ini. Kalau modelnya seperti ini kami akan lari, kasihan anak-anak tertekan dan segala macam. Misal, ya kan? Ya sabar loh ya, jazakallahu khairan, matur nuwun, barakallahu fiik. Ya. Nanti kalau udah calling down, udah tenang, berapa hari kemudian, ya kita balas komunikasi. Mohon maaf Pak, kami ingin berbenah, mohon masukan dan sarannya dan apa yang bisa Bapak berikan buat kami di sini. Gitu. Sebaliknya juga sama. Kalau orang tua dapat pesan di buku komunikasi dari pengajar dan guru anaknya, ya mohon kepada orang tua untuk membimbing anaknya di rumah, ya, untuk mendampingi ketika mengerjakan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaannya, dibantu juga untuk murojaah, tolong diberi privat untuk membaca dan menulis. Besoknya marah-marah, ini maksudnya apa Ustaz? Ini kan tugas-tugas Ustaz. Kok malah dikembalikan kepada kami sebagai orang tua? Aduh, sabar lagi. Iya kan? Harusnya orang tua sabar. Oh ya Ustaz, jazakallahu khairan, terima kasih, barakallahu fikum. Kita berdakwah di masjid, dimanapun, di lingkungan kerja, di perusahaan, di kantor, di tengah-tengah keluarga. Ya kalau cuma diomongin seperti itu, ada yang lebih pedas lagi omongannya. Omongan siapa? Ini para tokoh
dan pembesar orang-orang Taif yang kata-katanya sangat kasar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tetap mendatangi satu persatu. Berharap ada di antara mereka yang mau menerima Islam. Tapi kemudian justru ditolak. Mereka mengatakan, "Ukhruj min biladina." Pergi kamu dari tempat kami. Diusir. Bagi bangsa Arab, mengusir seseorang, apalagi tamu statusnya, itu sebuah kejahatan besar. Ya. Karena orang-orang Arab itu memang dikenal sebagai orang yang dermawan, yang menyambut dan menghormati tamu. Ini tamu malah diusir. Jadi mereka sudah melampaui batas. Ya. Bahkan anak-anak kecil, budak-budak, disuruh itu untuk ikut mengusir, mencaci maki dan meneriaki. Weh. Seperti itulah kira-kiranya. Diusir, disuruh pergi. Ya. Dilempari pakai batu. Dihina. Sampai kemudian lemparan-lemparan itu mengenai kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian berdarah. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu berusaha melindungi dengan badannya sampai beliau pun terluka di bagian kepala. Pertanyaannya, kita sebagai bagian dari dakwah dan tarbiyah pernah mengalami seperti ini? Diusir sampai dilempari seperti itu? Saya kira belum pernah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sampai seperti itu, sabar kok. Ini hanya karena surat perizinan untuk menggunakan tempat untuk lokasi daurah tabligh akbar atau kajian ditolak. Sudah melempem. Aduh, omongannya nggak selesai-selesai. Memang mereka itu begini dasar itu. Memangnya masjid ini punya siapa? Ini kan tempat umum, ini center ini, Islamic center ini. Hanya karena gak diizinkan oleh takmir. Ini kan masih banyak tempat yang lain. Masih ada masjid yang bisa dipilih selain masjid itu. Bukan kemudian kita bawa surat pemberitahuan, perizinan ya, untuk perizinan tempat, langsung keluar kamu dari masjid ini. Ayo jamaah, lempari dia pakai batu. Ada kan ceritanya. Ada. Jadi sabarlah. Sabar. Kalau yang kerja di perusahaan atau di kantor atau di instansi, paling juga dipanggil pimpinan. Ya. Bukan betul Pak Sob, Pak Bas, paling dipanggil pimpinan, diingatkan, hati-hati ya. Itu. Ya Pak, ya, udah selesai. Itu pun sebenarnya pimpinan juga nggak mau ribut sama kita, cuman karena ditekan dari atas juga, atau karena banyak omongan di bawah, makanya beliaunya memanggil kita. Ya Pak, terima kasih Pak atas perhatiannya. Bener kamu tuh? Iya Pak. Besok itu lagi, akhirnya bosan juga dia. Nanti akhirnya dia laporan kata sudah Pak, saya sudah ingatkan Pak, cuma kayak gitu aja. Nanti kalau kalangan bawah itu gimana Pak, orangnya kayak gitu tuh, cingkrang, jenggot, teroris itu. Ya saya sudah bilang, tapi kan nggak ada buktinya juga. Apa kalian yang bilang? Ya enggak, Bapak lah. Karena mereka nggak berani ngomong langsung. Ya. Sabarlah. Itu dilempari pakai batu, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seorang pengajar atau ustadz memutuskan untuk mengundurkan diri karena nggak kuat menghadapi santri-santrinya yang nggak bisa diatur, berangkat umroh aja. Ya kan? Biar belajar sabar. Ya mestinya nggak usah berangkat umroh, nggak usah sampai harus berangkat umroh. Dengan membaca seperti ini aja, ada ngebayangin itu loh. Apalagi ada kesempatan misalkan berkunjung atau city tour ke Taif, ya kan? Jadi bisa ngebayangin, ya Allah, Rasulullah dulu itu sabarnya luar biasa ya. Ini rute seperti ini, panas, ya, kering kerontang, rumahnya berjauhan segala macam, batu-batu semua. Dilempari pakai batu-batu yang kita lihat di sepanjang jalan itu, sabarnya luar biasa. Ini mutung, tahu mutung ya? Mutung itu apa? Apa? Putus asa.
Mau sebetulnya. Pas itu mutung itu ngambek. Jadi sama santri-santrinya ngambek, kan lucu. Ustadz kok ngambek karena santri-santrinya. Kenapa? Santri-santrinya diomongi nggak bisa, ya kan? Dikasih tahu berkali-kali, tetap aja nggak berubah. Udahlah, aku nggak mau ngajar lah. Kalau gini caranya, bilang sama mudanya Ustadz, anak tak pindah di kelas itu aja katanya. Pertama mintanya di kelas 1, karena kecil-kecil dipikirnya enak diatur. Ternyata yang kecil-kecil suka lompat, suka lari, suka teriak, ya kan? Nulis nggak bisa-bisa, ngomong sendiri, buang sampah sembarangan. Ustadz, ada yang di kelas besar aja, yang kelas 7 misalkan, kelas 8, ya wes dipindah sana. Baru berapa bulan, ya Allah Ustadz, remaja-remaja itu susah juga diajak bicara ya gitu. Dan itu. Minta pindah lagi, pindah di atasnya. Wah, anak nggak mampu Ustadz kalau materinya seperti ini. Anak dulu belum pernah belajar, maunya apa? Gitu. Ya kan? Harusnya pilihannya sabar. Orang tua juga sama. Ya kan? Orang tua juga sama, harus sabar ketika mendidik anaknya atau memilihkan tempat mendidik anaknya. Sabar. Mana ada pondok yang sempurna? Nggak ada pondok yang sempurna. Dipondokkan di Sangatta, wah pondok Sangatta itu ABCD jelek semua. Pindahkan ke Bontang. Kenapa? Lihat dari jauh Bontang terbaik, ya kan? Sampai di pondok Bontang ya sama juga ya. Iyalah. Nah, udah pindah Samarinda. Wah, kayaknya anak saya harus ke Jawa ini. Ke Jawa baru 6 bulan, loh, sama juga anak. Iya sama. Karena nggak ada yang sempurna. Santri-santri pun demikian. Selama pondok itu ahlu sunnah santri, asatidahnya ahlu sunnah, sabarlah engkau di situ. Ya. Kekurangan yang ada itu bukan untuk dibeleceti, tapi bagaimana engkau belajar mensiasati diri. Ya. Bagaimana engkau menggali potensi dirimu itu di tengah-tengah kekurangan yang ada. Itu justru jadi motivasi. Saya harus belajar serius, saya akan sungguh-sungguh. Suatu saat nanti ketika saya sudah lulus, saya ingin ikut membenahi yang ada. Saya akan berta'awun sebagai tanda terima kasih saya kepada ustadz-ustadz saya yang sabar mendidik. Saya sebagai santri di sini 5 tahun, 10 tahun, saya ngerti keluar dalamnya, saya paham seluk-beluknya. Kalau nanti saya sudah menjadi ustadz, saya sudah berhasil. Akan saya perbaiki satu persatu. Akan saya bantu asatidah di sini. Orang tua juga sama. Jangan lihat cacatnya saja. Tapi tanyakan pada dirimu, wahai orang tua. Apa yang bisa engkau berikan? Jangan cuma, wah ini pondoknya kok kayak gini sih. Oke, bagus. Bisa menemukan. Tapi ikuti dengan langkah yang berikutnya. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang sumbangsi dan kontribusi kita untuk menutupi kekurangan itu dan menyempurnakan apa yang sudah ada. Itu sabar namanya. Ya. Orang tua terhadap anak, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya sama. Apa kemudian pisah cerai, ya kan, nikah talak, hanya wah ini nggak cocok nih, pisah cari lagi. Ya mana ada wanita sempurna dan mana ada laki-laki yang sempurna. Ya. Sama juga tempat kerja kayak gitu, baru 3 bulan pindah, ya kan? Ngelamar lagi ke tempat yang sana, nggak bisa. Ya mau kemana lagi kerja? Jadi untuk menghadapi itu semua memang modalnya adalah sabar. Itu sampai terluka, ya, sampai terluka. Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ata 'alaika yaumun kana ashadda 'alaika min yaumi Uhud? Rasulullah, apakah Anda pernah mengalami situasi dan hari lebih berat bila dibandingkan dengan hari ketika terjadi perang Uhud? Qala laqitu min qaumiki ma laqitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah istrinya, sungguh saya sudah mengalami menghadapi kaummu itu seperti apa. Wa kana asyaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah. Momen yang paling berat ya, adalah hari Aqabah. Yang dimaksud dari Aqabah di sini adalah hari Taif, bukan Aqabah baiat Aqabah, bukan. Idh aradtu nafsi ala bni abdi yalil min abdi kulal falam yujibni ila ma aradtu. Ketika aku sampaikan kepada Ibnu Abdi Yalil,
tokoh dari Taif, Ibn Abdi Kulal. Artinya saya tawarkan Islam kepada mereka, tapi tidak diterima. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Saya pulang waktu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedihnya luar biasa. Jadi bersedih itu sesuatu yang wajar. Sedih itu manusiawi. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersedih. Tapi ingat, sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena tidak mendapatkan materi atau karena kehilangan sesuatu yang sifatnya duniawi, bukan. Sedihnya itu karena dakwah. Falam astafik illa wa ana biqarni tha'alib wa huwa al-musamma biqarnil manazil. Jadi saking sedihnya itu beliau berjalan pulang. Seperti orang yang tidak sadar. Barulah beliau katakan, saya tersadar ketika sampai di qarn tha'alib, yaitu qarnul manazil kalau zaman sekarang, masih di daerah Taif. Fa rafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adhallatni. Fanadhartu fa idza fiha Jibril fanadani. Ya. Sampai di sana saya angkat kepalaku ke arah atas, oh ternyata ada awan. Mendung, awan ya, awan tipis itu yang menaungiku. Saya lihat dan saya perhatikan ada malaikat Jibril di sana. Malaikat Jibril memanggilku dan mengatakan, "Innallaha qad sami'a qaula qaumika laka wa maraddu 'alaika wa qad ba'atha Allahu ilaika malakal jibali litakmurahu bima syi'ta fihim." Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan mereka terhadapmu dan bagaimana mereka menyikapimu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat gunung yang bisa engkau perintahkan sesuai yang engkau inginkan. Fanadani malakul jibali fasallama alayya. Malaikat gunung memanggilku dan mengucapkan salam untukku, lantas mengatakan, ya Muhammad, dzalika fama syi'ta in syi'ta an utabbiqa alaihimul akhsyabaini la fa'altu. Muhammad, memang benar seperti itu. Kalau engkau mau, apapun yang engkau maukan akan aku lakukan. Kalau engkau mau, akan aku cabut dua gunung Akhsyabain itu seakar-akarnya, akan aku lemparkan kepada orang-orang Taif, mereka yang sudah mengusir dan berlaku kasar terhadapmu. Apa kata Nabi alaihi wasallam? Oh, cocok itu. Gitu. Syukurin. Itu subhanallah. Sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang seseorang itu ketika dibenci, kemudian yang membenci mengalami celaka, senang juga dia. Syukurin, kualat. Hati-hatilah kalau bicara. Suatu hal yang lumrah. Artinya lumrah itu sering terjadi. Ya, ada konflik, ada masalah, ya ada selisih paham. Kemudian yang berselisih paham itu, yang konflik itu, ya mengalami sesuatu yang tidak baik lah. Ya, bisa kerugian, bisa kecelakaan, bisa sakit, ini dan itu. Ya. Itu ikut senang. Makanya rasain, syukurin. Ini menentang dakwah orangnya. Terus ternyata setelah menentang dakwah ini segala macam, dia rumahnya kebakaran misalkan. Makanya jangan menentang dakwah. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk sabar. Ya. Ini malaikat penjaga gunung itu mampu dan sangat-sangat mampu karena Allah berikan kemampuan untuknya. Itu mencabut gunung seakar-akarnya, gunung batu, terus dilemparkan dari atas. Gimana gak mati dan hancur mereka waktu itu. Tapi tidak. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan, bal arju an yukhrijallahu azza wa jal min aslabihim man ya'budullaha azza wa jalla wahdah la yushriku bihi syai'a. Ya. Tidak. Justru saya berharap suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mentauhidkannya
dan tidak melakukan kesyirikan terhadapnya. Ya. Optimisme. Jangan menilai seseorang itu pada hari ini saja. Seorang anak nakal, bodoh, katanya begitu. Ya. Orang tua kemudian sudah pusing, putus asa, cerita ke sana, cerita ke sini. Anak saya nakal, anak saya nggak punya harapan lagi. Nggak boleh seperti itu. Itu dilarang. Karena segala sesuatu itu bisa berubah-ubah. Orang yang sekarang kita katakan bodoh, bisa jadi 1, 2, 10, 5, 20 tahun ke depan dia akan lebih pintar dibandingkan yang lain. Orang yang kita katakan anak yang kita katakan sekarang nakal dan bermasalah, bisa jadi Allah berikan taubat untuknya. Berapa waktu kemudian dia menjadi baik, saleh. Bukankah sama halnya dengan anak yang sekarang kita lihat pintar, cerdas, luar biasa. Tapi di kemudian hari terbukti dia hilang entah kemana. Yang sekarang kita puji-puji, kita sanjung-sanjung karena baik dan saleh atau salehahnya. Ternyata di lain waktu terbukti dia melakukan kejahatan. Waliyahzubillah. Itu mengingatkan bahwa hidayah itu bukan punya kita. Hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang penting harapan itu jangan sampai hilang. Seperti yang sudah dipraktekkan dan diteladankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam perjalanan pulang, ya, beliau sempat singgah, ya, di sebuah tempat namanya Wadi Nakhlah. Itu antara Taif dan Mekah. Beberapa hari di sana, ya. Dan di sanalah peristiwa ketika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan serombongan jin yang mendengar Al-Quran dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas mereka masuk Islam. Itu ditolak di Taif yang sudah didatangi dan diniati betul. Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan serombongan jin yang masuk Islam, padahal mereka tidak dituju dan tidak dicari. Mereka yang memang Allah gerakkan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Demikian juga dalam surat Al-Ahqaf, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Sampai ayat seterusnya ayat 31. Mereka mendengar Al-Quran langsung masuk Islam, mereka pulang kembali ke kaumnya, mengajak kaumnya masuk Islam, akhirnya mereka semuanya masuk Islam. Kaum jin. Nah. Terus Nabi Muhammad SAW pulang ketika semakin dekat kota Mekah. Zaid bin Harithah yang mendampingi mengatakan, kaifa tadkhulu alaihim wa qad akhrajuk. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kita akan kembali ke kota Mekah padahal mereka sudah mengusir Anda? Artinya mereka tidak akan menerima Anda. Faqala ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja wa innallaha nasilun dinahu wa mudhhirun nabiyyah. Optimisme lagi. Buah dari kesabaran. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Zaid, sungguh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau akan lihat dan saksikan itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar untuk kita. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla yang akan menolong agamanya dan membela nabinya. Tapi bagaimana pembelaan itu? Pertolongannya seperti apa? Nah, cuma berdua, gak ada lagi yang membela karena pamannya sudah meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta seseorang untuk menemui beberapa tokoh yang dikenal, untuk
memberikan jaminan perlindungan, tetapi yang ini menolak, yang itu menolak. Hanya satu. Hanya satu yang kemudian menyambut, namanya Al-Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi ini satu dari beberapa tokoh Quraisy yang mengupayakan agar lembar yang berisikan kesepakatan memboikot keluarga besar Nabi Muhammad SAW untuk dibatalkan. Itu Al-Mut'im bin Adi, punya jasa besar, walaupun beliau meninggal dunia masih dalam keadaan musyrik. Masih dalam keadaan musyrik meninggal. Padahal baiknya luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itulah Allah mengatur dengan sempurna. Yang namanya dakwah itu akan selalu ada yang membela. Jangan hanya berpikir tentang yang memusuhi dan membenci. Jangan cuma menilai yang menolaknya saja. Tapi akan selalu ada yang membela kebenaran itu. Pasti. Bahkan dari orang yang tidak pernah kita sangka. Kita berharap dia yang menerima lalu membela. Tapi justru dia yang menolaknya. Kita nggak pernah berpikir bahwa si A, si B, si C, yang orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, justru yang terdepan membela. Bisa jadi, dan itu terbukti. Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, orang-orang musyrik yang membela Nabi Muhammad SAW juga ada. Di antaranya Al-Mut'im bin Adi. Ketika Al-Mut'im bin Adi diminta untuk memberikan jaminan perlindungan, beliau suruh anak laki-lakinya, beberapa anak laki-lakinya, membawa pedang mereka menuju Ka'bah. Di setiap titik dan sudut Ka'bah ada anak laki-lakinya. Al-Mut'im bin Adi kemudian mengatakan, saya berikan jaminan keselamatan buat Muhammad untuk masuk ke Mekah. Ada juga kemudian Abu Jahal yang bertanya, kamu bilang begitu itu cuma memberikan jaminan perlindungan atau jangan-jangan kamu juga sudah masuk Islam? Kata Al-Mut'im bin Adi, enggak. Pokoknya saya akan berikan perlindungan kepada saya yang saya inginkan. Karena waktu itu ada peraturan, kalau seseorang itu sudah memberikan jaminan perlindungan, ya jangan diganggu, dilindungi dia. Maka Nabi Muhammad SAW masuk ke Mekah, tawaf di Ka'bah, nggak ada yang mengganggu. Kenapa? Dilindungi oleh Al-Mut'im bin Adi. Atas jasa itu, Rasulullah SAW tidak melupakannya. Seusai perang Badar, ketika mayat-mayat musuh itu dilemparkan ke dalam sumur-sumur Badar. Kemudian sebagian ditawan dan ditangkap. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan, thumma kallamani fi haula'i, la taraktuhum." Andaikan Al-Mut'im bin Adi masih hidup, terus melobi saya untuk membebaskan tawanan-tawanan itu, akan saya lepas tanpa tebusan, tanpa uang. Kenapa? Karena ingat kebaikan dari Al-Mut'im bin Adi. Ya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan lupa jasa dan kebaikan seseorang. Ya. Nabi Muhammad SAW, Al-Mut'im bin Adi itu kafir, musyrik, sudah meninggal, tapi kebaikannya terus diingat dan dikenang. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga penting. Dalam perjalanan dakwah itu selalu ada orang-orang yang punya jasa. Jangan lupakan jasa mereka. Ya. Al-Mut'im bin Adi, saya ulangi, kafir musyrik. Tapi jasanya tidak dilupa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau tidak kemudian tutup mata begini. Terus diingat. Ya. Kita kenal dakwah itu dari siapa? Yang pertama kali mengajak dan memperkenalkan siapa? Jangan lihat sekarang ini, wah tapi dia sekarang sudah futur, dia sekarang sudah begini dan begini. Ya tetap diingat kebaikannya, didoakan kebaikan. Wah sekarang dia sudah futur Ustaz, ya didoakan. Bila perlu kunjungi, sebagaimana dia dulu memperjuangkan, balas kebaikan itu dengan kebaikan. Ya. Oh dia dulu yang mengawali, dia yang merintis, dia yang mendirikan, dia yang begini, tapi sekarang nggak tahu entah kemana. Cari. Selagi masih ada kesempatan, cari, ditanya kabarnya apa segala macam. Ya.
ustadz-ustadz yang telah mendidik anak-anak kita, para pengajar yang merelakan waktu untuk mengajari anak-anak kita, yang kita mungkin sedang mengalami kesulitan terus membantu dan menolong kita. Jangan lupakan kebaikan dan jasa mereka. Contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mengingat dan mengenang kebaikan orang-orang yang telah membantu, telah menolong beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Ini tadi panitia bilangnya break dulu. Atau bagaimana Abu Abdillah? Katanya kalau 1 jam ngantuk katanya. Bagaimana? Tadi panitia sama Mas Abdullah mana? Piye? Apa gini tuh? Istirahat. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini nanti masih tentang kesabaran Nabi terhadap orang-orang sakif. Ya mungkin kita break 10 menit. Enggak usah ke sana, di sini aja. Ke sana. Ya. Ini setelah ini kita akan menyampaikan tentang kejahatan orang-orang sakif. Ya, kejahatan orang-orang sakif, tapi tetap Nabi Muhammad berharap baik sampai kemudian mereka masuk Islam dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.